saya senang di PSI itu egaliter. Jadi dalam setiap pengambilan keputusan, mau apapun statusmu itu selalu dimintai pandangan. RUU perampasan aset ini akan merubah kultur dan budaya kita berpolitik juga sih, dan birokrasi, dan banyak efeknya domino. Secara birokrasi nanti akan berubah budayanya gitu kan, dan itu akan berpengaruh ke dalam pengambilan keputusan, birokrasi itu gitu kan, pemerintahan. Kemudian dalam politik juga sama, bahwa kan sekarang kita tidak bisa menafikan fakta bahwa koruptor itu banyak berasal dari partai politik itu sendiri gitu. Jadi kau ini sebenarnya masuknya lewat jalur apa? Pemirsa setia Gema Pos, hari ini kita kedatangan jubir baru DPP PSI, Iputu Yoga Saputra. Apa kabar, bro? Sekarang udah bukan lagi beli ya atau bung ya. Sekarang kalau udah masuk PSI udah bro gitu ya. Ya begitulah. Kabar baik. Kabar baik. Alhamdulillah, bersyukur. Jadi pemirsa, Bro Iputu Yoga Saputra ini baru login ke PSI seminggu yang lalu ya. Jumat kemarin. Jumat. Berarti belum sampai seminggu. Belum sampai seminggu. Dan katanya sudah didaulat sebagai Bukan, jubir. Ditugaskan sebagai jubir. Dan Bro Yoga ini agak susah ya, agak Bro aneh Yoga, ya. agak aneh. Ini mantan ketua presidium ya statusnya dulu, mantan presidium KMHDI, mahasiswa Hindu. Dan Bro Yoga ini kenapa kemudian memutuskan untuk gabung ke PSI? Ke politik dulu apa ke PSI dulu nih? Ke politik boleh, PSI. Oke. Tak jelasin dari politik dulu ya, kenapa memutuskan politik. Pertama, memang harus kita akui bahwa dalam dunia aktivisme itu kan tidak pernah lepas dari perbincangan politik ya. Kalau sederhananya kita bagi jadi dua itu. Kalau gerakan aktivisme itu kan ekstra parlemen gitu kan, sedangkan gerakan politik itu adalah gerakan parlemen lah gitu. Nah, substansi yang dibawa pada saat ekstra parlemen dan parlemen hari ini itu sama sebenarnya, masih sama. Saya masuk politik pun masih membawa semangat perjuangan atau gagasan yang waktu di aktivisme, mahasiswa. Mahasiswa, dan dibawa ke politik. Ya tujuannya biar lebih luas lagi landscape-nya, bahwa ketika dalam gerakan ekstra parlemen ya kita hanya sebagai penggedor saja. Tapi kalau misalnya di parlemen kan kita langsung bisa terlibat langsung dalam gagasan tersebut gitu. Nah, kenapa memilih PSI? Ya sederhananya saya merasa bahwa di antara semua partai, sekali lagi seperti saya sampaikan kemarin di DPP, bahwa PSI menjadi satu-satunya partai yang berani declare secara terbuka bahwa dia punya 9 program. Salah satunya yang memang membuat saya benar-benar tertarik adalah rancangan undang-undang perampasan aset. Nah, di antara semua partai kan hampir tidak ada yang mendeklar program partai ini nih ketika masuk parlemen ini. Oh, ini yang harus diperjuangkan gitu ya? Ya, ini yang harus diperjuangkan. Jadi ketika misalnya masuk parlemen ada 9 ini loh yang akan kami coba bawa gitu. Kan kalau kita lihat partai lain, ya saya nggak tahu ya yang lain. Saya masih belum melihat, belum ada yang seperti itu gitu. Masih secara implisit semua. Kalau PSI berani eksplisit. Oh, saya punya program ini. Dan itu sudah DP duluan kan. Nanti kan masyarakat sudah tahu. Jadi ketika sudah jadi kan mau nggak mau ini yang harus dijalankan gitu. Nah, itu yang membuat saya, oh nih PSI mantap juga nih gitu kan. Itu yang pertama. Yang kedua, memang harus saya akui bahwa PSI sangat terbuka terhadap anak-anak muda. Terutama saya ya yang mantan aktivis baru pertama kali masuk politik praktis lah ini bisa dibilang, dan terbuka, memberi ruang gitu kan, dan sangat inklusif. Bahkan baru kemarin login aja sekarang udah diberi tugas yang menurut saya cukup strategis sih untuk saya gitu. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, saya senang di PSI itu egaliter. Cukup egaliter. Jadi dalam setiap pengambilan keputusan, mau apapun statusmu itu selalu dimintai pandangan. Didengar lah.
Tuh. Bukan karena instruksi. Dulu kan waktu masih KMHDI, pejabat presidium kan sempat ketemu sama presiden dan mahasabah terakhir kongresnya kan datangin sama presiden. Nggak ada instruksi dari Pak Jokowi untuk masuk ke PSI. Wah, mentang-mentang PSI Jokowisme ini berarti. Enggak. Pertama, kalau misalnya instruksi langsung saya ketemu Pak Jokowi juga kan jarang. Ya ketemunya ya formal-formal kayak kemarin membawa nama lembaga. Pertama ketemu kan sama-sama Cipayung Plus. Ketemu kedua itu KMHDI sendiri kan. Dan waktu ketemu itu kita kan 15 orang, Mas. Jadi saya rasa bisa dibuktikan bahwa Pak Jokowi nggak ada instruksi itu. Bahkan pas masa nggak ngajakin, nggak ada. Nggak ada. Pak Jokowi nggak gitu kok. Gitu. Dek, nanti kalau udah selesai nanti masuk PSI aja nggak ada? Nggak ada. Nggak sampai beliau itu urusannya banyak lah, Mas. Nggak sampai nggak sampai ngurus sampai ke sana ya. Berarti kemarin ketemu sama Mas Kaisang, sempat ngobrol waktu DPP waktu login ya. Sempat. Ngobrol apa aja waktu itu? Kemarin waktu login Jumat itu di ruangannya ngobrol banyak sih masalah yang sepele-sepele gitu kan, canda-candaan, serius-serius juga ada gitu yang canda-candaan yang nanyain kamu dari mana segala macam. Oh, belum kenal Mas Kaisang? Ya memperdalam aja sih. Dia ingin mengenal jauh. Kok bisa kamu di Jogja lahir tapi kok di Sulawesi besarnya kan itu tanyain juga. Ya saya jelaskan aja bahwa dulu kan orang tua kena program transmigrasi kedua kan ke Sulawesi, merantau ke Jogja, ketemu, nikah dan lahir. Jelasin gitu aja. Kemudian yang serius ya masalah kira-kira apa yang akan dilakukan ketika di PSI. Dia minta pandangan aja sih. Menurutmu PSI itu kayak gimana sekarang? Apa yang harus dievaluasi, apa yang perlu digas lagi gitu ya. Saya sampaikan aja gitu. Dan apa yang perlu digas? Ya memang sekarang kan identitas PSI kan anak muda ya. Yang pertama ya perlu diperkuat lagi gagasan yang memang menyasar menyentuh langsung anak muda gitu kan. Kan Mas Kaisang udah sampaikan tuh ketika kampanye baru tadi ya, kampanye bukan kampanye sih, keliling kunjungan di Jateng, sampaikan ada center kayak pusat untuk anak muda gitu loh. Kayak di Solo gitu kan. Nah, itu dia udah janjikan ke publik bahwa ketika PSI terpilih menjadi masuk parlemen, dia akan coba mengusulkan itu untuk anak muda. Terus yang kurang? Kan yang kurang sama yang kurang ya pertama memang saya sampaikan terbuka juga sih kemarin waktu login bahwa kita harus perkuat lagi di basis-basis desa. Bahwa anak muda itu bukan hanya ada pada di kota gitu kan. Anak muda itu kan juga banyak di desa-desa gitu. Dan justru yang di desa ini kan secara pendidikan ada banyak case ya. Ada yang memang di desa karena dia tidak bisa lanjut sekolah gitu kan, dan mau nggak mau harus meneruskan lahan pertanian orang tua. Ada juga yang memang balik kampung karena menyerah dengan kerasnya kota gitu kan. Nah itu kita harus sasar juga di desa-desa. Jadi memang memperkuat basis di bawah dengan memperkuat struktur juga, struktur dari pusat, daerah sampai tingkat desa lah gitu. Jadi saya sampaikan juga bahwa Mas kalau misalnya ke depan mau lolos ataupun enggak gitu, ini yang harus kita lakukan. Pokoknya kita harus tetap terus turun ke desa, tanyain apa yang memang mereka inginkan anak-anak muda ini. Kan ini sekarang kan demografi kita anak muda ya. Apa yang menjadi kebutuhan, dan terlepas itu masuk parlemen atau enggak. Kalau masuk parlemen ya lebih syukur, artinya kan aspirasi itu lebih cepat kan jadinya. Kalau enggak ya tetap kita teriakkan aja gitu, bahwa kita sudah survei, kita sudah observasi, ini yang masih jadi kekurangan sebagai komitmen PSI untuk anak muda. Terus apa tanggapannya Mas Kaisang waktu itu? Senang dia, senang. Oh ya, nanti kita eksekusi lah gitu. Nanti kita coba rapikan kembali, tapi kita fokus dulu di 2024 gitu kan, karena waktunya mepet gitu kan, udah sebentar lagi. Jadi ya udah nanti kita simpan gagasan itu dan kita eksekusi di tahun selanjutnya gitu. Itu ngobrol panjang ya sama Mas Kaisang ya? Panjang ya, orangnya enak sih, santai dia. Iya, jadi karena kan banyak yang orang menilai mungkin dari luar ya, kita nggak tahu, nggak pernah ngobrol langsung sama Mas Kaisang itu seperti apa. Mungkin kalau nanti nonton tayangan ini bisa lah kali-kali kesini kan nyamperin kita undang kan gitu. Banyak orang berpikir bahwa Mas Kaisang
kayaknya cuman karena anaknya Jokowi deh bisa jadi ketua partai, nggak punya ide, nggak punya gagasan, seperti itu bahasanya. Kalau menurut pandangannya Yoga setelah ngobrol sama Mas Kaisang? Oke. Kalau saya bilang karena dia anak presiden, emang ada ketum partai yang tidak menggunakan privilege dia sehingga dia menjadi ketum partai kan jarang ya. Privilege itu kan ada banyak, bukan cuma jabatan orang tua, tapi privilege tentang materi juga kan ada gitu kan. Perebutan ketum partai itu kan tidak lepas dari privilege, apalagi dalam politik gitu. Nah, kalau bicara tentang gagasan, banyak deh gagasannya. Idenya lumayan bagus. Jadi dia kayak misalnya 9 program itu kan termasuk dari gagasan dia juga, tapi tidak lepas menyerap dari struktur juga, kader-kader juga dan masyarakat gitu. Kemudian dia rumuskan jadi 9 program itu. Nah, idenya salah satunya itu youth center itu gitu. Dia gagas ketika kemarin kunjungan di Jawa Tengah itu gitu, bahwa dia akan berjanji akan merealisasikan ini ketika masuk parlemen nanti gitu. Banyak sih Mas, cuma kalau dijelasin satu-satu kan ini. Pada prinsipnya ya memang berorientasi pada anak muda, terutama ya kayak salah satu dari 9 program kan masalah olahraga, masalah keterampilan segala macam itu kan memang yang dibutuhkan anak muda, pekerjaan gitu-gitu. Dia punya banyak ide, apalagi latar belakangnya dia kan pengusaha ya. Oh, berarti memang sebenarnya ide pemikiran Mas Kaisang ada ya? Ada. Cuman kan kadang-kadang kan orang melihat bahwa ada terpukau dengan ide yang terlalu di atas langit gitu kan. Kalau Mas Kaisang sih enggak, dia langsung ya udah masalahnya apa, ini solusinya gitu. Ini yang perlu dibuat gitu. Dia yang realistis. Ngomongnya emang enggak banyak sih memang. Enggak banyak, tapi ya kalau dia kadang-kadang kalau dia menuturkan ide dia ya banyak juga ngomongnya, tapi memang dia, kalau saya lihat beliau ya, saya lihat memang lebih memposisikan diri untuk mendengar. Jadi ketika di ruangannya Mas Ketum juga kan yang paling banyak ngomong malah saya gitu. Apa ini pendapatnya, ya kita jelasin aja. Apalagi masalah kemarin kan dia ditanyain masalah debat kemarin ya, itu pandangan jawaban saya kira-kira gimana gitu menurutmu, apa yang perlu saya jawab lagi gitu dia Mas. Jadi kita ditanyain gitu, mintain pandangan. Itu yang saya senang sih, jadi merasa dilibatkan lah gitu. Kau ini sebenarnya masuknya lewat jalur apa? Kau bisa langsung tiba-tiba ketemu sama Mas Kaisang gitu kan? Jalan tikus Mas. Enggak. Ini komunikasi dua arah aja. Jadi waktu demisioner itu dapat kesempatan ketemu sama Mas Sekjen kan, Bro Sekjen. Saya masih kebiasaan manggil Mas ini ya. Bro Sekjen, ketemu ngobrol-ngobrol aja, tukar pikiran, memperdalam PSI. Di sisi lain kan ketika saya pengen ngajak ketemu itu kan berarti ada keinginan sendiri dari saya kan gitu. Ada kemauan, saya ketertarikan sedikit. Nah, nanya-nanya, kemudian tertarik dan ya meminta masuk. Oh, langsung ketemu sama Sekjen. Bang RJA. Raja Julianto. Oke. Jadi sekarang tugasmu apa? Ya tadi kan udah disebut ya awal di jubir. Jubir, selain itu, jadi ketemu nih, kan nggak mungkin nggak dikasih tugas, oh kau jubir aja ngomongin ini, tapi masa nggak ada tugas-tugas tertentu khusus? Iya, yang paling fundament sih ya memang jubir itu ya. Jubir itu kan apa sih ya, kita pengen mengkampanyekan tentang gagasan kita terkait anak muda gitu kan. Itu yang ditugaskan ke saya untuk mensosialisasikan ke seluruh jaringan yang saya miliki, ke masyarakat, dan di media pun itu gitu. Nah, ketika di sisi lain juga saya diminta untuk turun langsung gitu, terjun ke masyarakat. Jadi ketika ada berapa nih provinsi gitu kan, kita mau kemana, turun sampaikan. Tapi jangan lupa juga tandem sama caleg gitu. Jadi bawa caleg juga. Jadi di sisi lain satu kali jalan, satu kali banyak hal yang didapat gitu. Saya sosialisasi juga terkait kepartaian gitu kan, bahwa ada 9 program nih gitu. Yang untuk anak muda itu yang ini gitu.
Ya di sisi lain ya, oh ini ada caleg juga, nanti aspirasinya lewat sini gitu aja sih. Berarti langsung terjun ke daerah-daerah nanti lewat Iya, jaringan-jaringan. belum seminggu login udah Belum. disuruh dikasih tugas berat udah. Tugas berat untuk terjun ke daerah jaring-jaringannya. Berarti kan mungkin kebanyakan teman-teman mahasiswa mungkin ya, teman-teman gerakan di daerah-daerah Ya. bisa jadi basis untuk bertemu. Ya kalau dia mau oke gitu kan. Kan kadang-kadang anak-anak ini kan kalau apa teman-teman kalau yang berbau-bau politik masih agak ini resisten. Tapi ya kita pelan-pelan sampaikan bahwa ya suka tidak suka air putih yang kita minum ini sekarang harganya diatur oleh keputusan politik. Jadi seluruh hajat hidup kita itu ya mau tidak lepas dari politik. Terus kenapa nggak nyalek aja, bro? Ya telat. Telat. Jadi kemarin itu masih menjabat. Masih bukan menjabat sih bahasanya kayak tinggi banget. Masih ada tugas di ketua presidium. Sampai akhir bulan Agustus itu bulan 8 ya, bulan 8. Dan itu sudah penetapan di daftar calon tetap di CT itu. Pendaftarannya jauh sebelum itu, jadi nggak bisa. Tapi ya oke lah, kita belajar dulu di posisi yang sekarang, next 2029 lah. Tarik 2029 nyalek gitu ya pasti. Nanti lah kita bahas soal nyaleknya lah. Nanti 2029 kan masih jauh kan. Tapi nih, sekarang kan tugasnya menjadi seorang jubir dari DPP PSI, meskipun belum jalan kan, karena kan baru benar. Ada trainingnya nggak? Ada diajarin dulu nggak untuk jadi jubir PSI itu harus begini-begini gitu nggak? Enggak sih, karena setiap ini punya mekanisme dan cara penyampaiannya masing-masing. Dan itu kekhasan yang tidak bisa dirubah ya. Yang penting intinya. Yang penting poinnya, point of view-nya apa, semangat partai apa, gagasan partai apa, ya itu yang harus disesuaikan gitu. Dipraksiskan. Jadi nggak ada pendidikan khusus. Jadi emang udah jago aja makanya Camat kan jadi langsung tugasin. Ketua kan udah ngomong-ngomong terus. Sudah banyak ngomongnya. Tapi sekarang jadi jubir terus PSI kan posisinya untuk Pilpres itu di nomor urut 2 Prabowo Gibran. Nah, pasti nanti kalau turun ke daerah mau nggak mau kan juga pasti ada pertanyaan soal itu. Tapi sebenarnya ini kan teman Yoga ini kan dari Bali ya, Hindu ya, gitu. Jadi ada nggak perspektif tentang masyarakat yang golongan Hindu ini kepada Prabowo Gibran yang hari ini mungkin yang tadinya kebanyakan kan merah nih dan sekarang merah juga kan merah cuman bawa PSI kan beda kan. Tapi tanggapan mereka tentang PSI bukan PSI aja tapi tentang Prabowo Gibran seperti apa? Tanggapan masyarakat ya? Kalau saya lihat sih kalau secara masyarakat memang khususnya Hindu ya. Ini bukan, sekali lagi kita disclaimer, bukan politisasi agama ya, tapi kita hanya mengobservasi bahwa memang umat Hindu ini sekarang ya tidak semua ke 01, tidak semua ke 02, tidak semua ke 03. Ada di masing-masing, di masing-masing semua gitu. Tapi namanya kontestasi politik, namanya bertarung, namanya pertarungan kan, ya mau nggak mau ya kita harus kampanye nomor 2 gitu loh. Meskipun ada yang 01, 02 gimana 03 gimana caranya pun kita tarik ke 02. Nah, terus terkait sekali lagi saya tidak berhak untuk mengatasnamakan mewakili umat ya, karena kan saya siapa sih gitu mewakili umat kan enggak, tapi saya hanya memaparkan realita memang terbagi menjadi 3. Cuman secara kuantitas lebih banyak mana kita belum ada yang tahu ya, karena kan secara daerah Bali memang mayoritas gitu kan, mayoritas dalam daerah itu, tapi kan umat Hindu ada sekitar, datanya kan sekitar 12 juta, 12-an juta ya. Dan itu di Bali
ada 4 jutaan, kurang lebih 4 jutaan lah. Sisanya itu kan tersebar di berbagai provinsi kan. Gitu. Jadi ya sulit juga gitu loh memetakan kira-kira umat Hindu ini arahnya kemana gitu. Tapi tugasmu ngumpulin orang-orang yang ini kan tersebar ini kan? Ya namanya pilpres ya, ya mau nggak mau gitu kan, namanya kita politik praktis. Ditugaskan begitu juga, maksudnya Ya. turun ke teman-teman yang Hindu gitu yang. Tapi lebih ke ini sih, bukan berarti memanfaatkan identitas saya sebagai umat Hindu, enggak. Kita lebih ke saya itu sebagai perantara saja. Jadi misalnya saya ke daerah A nih gitu, dengan jaringan Hindu gitu kan, saya hanya menyambungkan bahwa ini loh capres yang kita usung, ini loh caleg yang kita usung gitu. Kalau misalnya dirasa bagus, pilih. Kalau enggak, ya enggak apa-apa, enggak usah gitu. Bukan berarti saya Hindu, kamu harus ngikuti saya. Sikap politik saya, kamu Hindu, saya Hindu, kamu harus satu sikap, enggak gitu. Jadi sebagai perantara saja, penghubung saja. Jadi ya kayak tadi saya bilang, ini calegnya visi misinya kayak gini gitu kan, gagasan dia kayak gini, capresnya gini. Meskipun saya nggak ikut dalam TKN ya, tapi ya karena partai mengusung itu ya saya sampaikan gitu juga, ikut serta menyampaikan juga. Hanya sekedar itu gitu. Kalau di di internal partai PSI ini banyak juga kawan-kawan Hindu ya di sana. Sampai daerah ya? Sampai daerah ya lumayan. Bahkan kader-kader, bukan kader sih ya, dia misalnya kayak Made juga. Ada beberapa? Ada. Dan ketika saya masuk kemarin udah pada minta. Minta juga? Minta login. Minta login bareng? Ada beberapa. Bawa pasukan ya masuk. Nanti dikira kita bawa gerbong. Gerbong ke PSI. Tapi kayaknya nggak apa-apa deh ya? Ya nggak apa-apa, namanya partai yang mengusung inklusivitas ya mau nggak mau harus begitu. Dan tadi katanya kan terbuka, apalagi untuk anak muda kan? Saya sudah sampaikan, jadi ketika ada teman-teman yang daerah-daerah itu yang mau masuk, saya sudah bantu. Bukan berarti saya punya peran, nggak. Saya cuma nyambungkan aja komunikasi. Mas ini Mas Bro ya, bukan Mas aja Mas. Mas Bro, ini Mas Bro Kaisang kok double ya? Ini ada yang mau gabung. Tolong diajak ngobrol dulu, disampaikan kira-kira PSI itu seperti apa biar dia nggak melihat di media saja. Kalau misalnya memang yakin ya udah masuk gitu. Itu aja. Kalau di Bali banyak juga? Di Bali kawan-kawan? Ya lumayan. Nah, ini kan Bali kan sebagai mungkin salah satu parameter ya basis Hindu yang ada di Indonesia. Dan waktu pemilu 2014 Bali 19. Itu 19 sorry. Pemilu 2019 itu Bali didominasi 52% itu suara ke partai merah yang sebelah PDIP. 52 ya? 52 ya. 52. Terus kemudian untuk Pak Jokowi kan sampai 92%. Nah, ini kan luar biasa. 52% itu dominan loh. 50 plus 1 udah menguasai Medan. Jadi kayak Bali itu bisa dibilang rumahnya lah untuk PDIP. Sedangkan hari ini kau sebagai salah satu putra Bali juga kan. Ada nggak target tertentu? Pokoknya harus dari partai-partai itu masuk ke PSI lah. PSI yang harus lebih dominan gitu di Bali. Ada? Saya nggak mau ngeklaim putra Bali sih, karena saya blasteran Jawa Bali saya. Tapi oke lah, karena di sana mayoritas. Tadi pertanyaan apa lagi Mas? Apa terkait? Ada nggak target dari PSI ya kan? Untuk ya di Bali jangan pede aja dong, PSI juga kan? Ya upaya itu ada gitu kan, namanya bertarung elektoral kan. Tapi ya sekali lagi kita menyadari memang Bali itu adalah basisnya sebelah gitu. Tapi ya udah, cara kita melipat balikan dukungan itu ya dengan cara ya kita sampaikan gagasan aja gitu. Kita partai anak muda, kita pengen anak muda itu kayak gini. Terus apa kaitannya dengan politik misalnya? Kenapa
kenapa harus milih PSI sehingga anak muda tuh gini ya, karena kebijakan itu semua diatur melalui jalur politik. Jadi ketika kamu punya keinginan tentang anak muda itu idealnya seperti apa, gimana caramu merealisasikan itu jika tidak melalui jalur politik? Kan hanya merasionalkan aja. Kadang kan anak muda kan kadang-kadang ya karakteristiknya harus disampaikan seperti itu. Oh, rasional nggak sih? Rasional gitu. Gen Z lebih banyak ke bicara soal rasionalitas. Ya gitu, makanya itu yang kita coba sampaikan. Makanya ya harus, salah satu caranya harus turun gitu. Nggak bisa kita hanya ngomong di media saja. Harus turun ke Bali jika memang sasarannya Bali gitu. Tapi ya kita tidak melepas fakta bahwa memang Bali adalah basis dari, ya kita sebut aja terang-terangan PDIP. Meskipun jika tadi Mas Riki bilang 50-an%, kemudian 92% itu adalah Pak Jokowi, 50% adalah PDI. Jadi ada sisa 40% kan gitu. Masanya Jokowi. Jadi mau digiring bahwa oh ini ternyata 40% masanya PSI, ya belum tentu juga gitu kan. Belum tentu juga gitu. Tapi ya mudah-mudahan secara teori kan gitu ya. Teori oh berarti 40% ini ke PSI dong karena PSI Jokowisme. Ya belum tentu juga. Itu kan ada culture dan banyak variabel lagi lah yang membuat suara partai itu nambah, bukan hanya sekedar itu gitu. Ya salah satunya kalau tadi ya merasionalkan itu sih menurutku yang paling rasional gitu, agar keterlibatan anak muda dalam politik itu semakin tinggi awareness-nya. Kalau saya sih itu. Tapi ini yang dekat apa yang mau dilakuin? Enggak? Keliling sih Mas, keliling jadi membangun isu, ya seperti kita di mahasiswa lah kerjaannya membangun isu, mendorong isu gitu kan. Isunya ada berapa nih pointernya, ya tidak lepas dari 9 itu tadi. Dan juga bukan ideologi sih ya, prinsip yang dipakai oleh PSI sekarang gitu. Keberlanjutan, Jokowisme, gitu-gitu kan. Kemudian banyak hal lagi lah. Begini kalau ada kawan-kawannya yoga yang mau bikin kayaknya sebagai, mungkin kalau di DPP nggak banyak kan yang yang Hindu kan? Ya nggak banyak. Tapi memang terbuka. Jadi kalau teman-teman ini masih banyak kesempatan nih kayaknya kan? Di mana-mana minoritas sih. Tapi jangan melihat soal jumlahnya, karena kita juga kan nggak bicara soal politik identitas kan begitu. Artinya pun posisinya hari ini yoga bukan sebagai jubir untuk orang Hindu aja enggak, tapi jubir DPPSI yang umum gitu. Jadi memang ya nggak bisa mengklaim. Jadi ya identitas itu kan melekat gitu kan, tapi tugas kita ya umum gitu loh, nggak pada satu identitas saja ke semua pihak. Meskipun pada prakteknya nanti ketika dibutuhkan akses untuk komunikasi ke umat-umat, ya mau nggak mau saya fasilitasi. Ada target untuk suaranya nggak? Suara yang orang-orang yang kau ajak untuk nyoblos PSI, target berapa ribu? Ya pada prinsipnya kan nggak ada. Ada sih. Pada prinsipnya kan target PSI ini kan lolos parlemen ya. Kemarin survei 3,6 ya. Lagi dikit banget ini kan. Siapa tahu yang dikit ini yang umat-umat Hindu yang belum kan melengkapi gitu kan. Dengar-dengar kan targetnya 8%. Ya 8% masih jauh lah. Tapi pada prinsipnya untuk standar masuk parlemen kan lagi dikit ya. Siapa tahu umat Hindu ini bisa melengkapi ya di setiap daerah tergantung nih gitu kan. Kan beda-beda itu hitungan suaranya untuk lolos RI itu berapa, lolos suara partai berapa, kan beda-beda jumlah penduduknya. Semua lain kan, tidak sama. Tapi sebenarnya yang paling pengen kamu sampaikan, apa yang menjadi programnya PSI ke umat apa? Enggak. RUU perampasan aset sih. RUU perampasan aset ini akan merubah kultur dan budaya kita berpolitik juga sih, dan birokrasi, dan banyak efeknya domino. Birokrasi, politik, kemudian pengambilan kebijakan. RUU perampasan aset ini secara implisit akan berpengaruh ke sana. Karena memang PSI sendiri melihat bahwa
masalah bangsa kita itu ya korupsi itu. Dan korupsi itu sekarang saya korupsi nih misalnya 1T gitu, di penjara sekian tahun, tapi asetnya nggak disita kan, nggak apa-apa deh, rela aja saya di penjara kan 1T, kerja bertahun-tahun pun belum tentu dapat 1T kan gitu, sederhananya kayak gitu. Keluar masih ada masih jalan tabungan. itu, uangnya masih jalan dipakai usaha, masih berkembang. Nah itu disembunyikan di mana nggak tahu gitu kan. Nah itu yang pengen dirubah. Jadi secara birokrasi nanti akan berubah budayanya gitu kan. Dan itu akan berpengaruh ke dalam pengambilan keputusan birokrasi itu gitu kan, pemerintahan. Kemudian dalam politik juga sama gitu kan. Bahwa kan sekarang kita tidak bisa menafikan fakta bahwa koruptor itu banyak berasal dari partai politik itu sendiri gitu. Nah, itu kan merubah gaya berpolitik. Apalagi jika dibarengi dengan pembatasan uang kartal, yang dimana uang cash itu, money cash itu dibatasi peredarannya. Jadi transaksi pakai digital. Kalau ada yang mau nyogok-nyogok, mau nggak mau harus pakai harus pakai digital. Ketahuan dong transaksinya kemana. Ada jejaknya. Nah itu kan merubah pola berpolitik dan segala macam hal. Jadi tidak ada nih mas, nggak ada. Terima kasih ya. Di Senayan bersih jadinya. Oke. Sekonkret itu loh PSI loh. Masa nggak apa ya? Nggak tertarik gitu loh dengan ide itu gitu. Ayo dong, ajakin dong. Ayo pilih PSI. Tapi seberapa yakin Bro Yoga PSI lolos parlemen nanti? Sebagai kader meskipun belum seminggu ya. Seminggu ya harus yakin gitu kan. Kita harus optimis karena jargonnya Mas Kisang kan generasi optimis. Jadi kita harus optimis. Ya namanya politisi kalau pesimis ya nggak survive kita. Nggak ada hal yang bisa kita lakukan. Apapun harus optimis, apapun keadaannya sih. Apalagi survei kemarin sudah, kalau secara historis kan grafiknya naik ya. Itu harusnya menjadi lecutan semangat sih menurutku. Dan Mas Ketum juga kan udah keliling-keliling ya. Gitu. Kita kader juga harus keliling-keliling. Nah, ketumnya aja keliling, kita masa berdiam diri di Jakarta kan, harus keliling juga. Oke, ini seru ngobrol sama Bro Yoga. Tapi mungkin nanti kita cari agenda lagi ya untuk kita diskusi lagi ya. Karena kalau sekarang ini kan kita fokus untuk masuk PSI dulu. Nanti belum kemudian isu-isu yang dibawa PSI, terus kemudian mungkin beberapa isu yang harus kita diskusikan bersama. Nanti kita diskusi lagi ya dengan topik-topik yang lain. Itu aktivitas yang sering dilakukan dulu kan. Jadi diskusi ya bukan hal baru lah gitu kan. Oke. Dan saya suka dengan politisi-politisi muda. Apalagi yang baru masuk ini kayaknya masih belum terlalu ini ceplas-ceplos ngomongnya. apa adanya. Apa adanya. Oke. Sebelum ngolah-ngolah. Emang ngolah-ngolah kalau sudah senior? Ya kan kadang-kadang politisi gitu, diplomasinya gini, maksudnya gini gitu. Kalau kita anak-anak muda kan terus terang aja. Jadi ya memang gini gitu. Oke, terakhir mungkin untuk anak muda di seluruh Indonesia menjelang pemilu 2024. Sesuai pesannya Mas Ketum, pemilu 2024 itu ya harus dijalankan dengan santai, santuy, damai. Beda pilihan boleh, mau nggak milih PSI juga boleh gitu kan, mau milih juga boleh, lebih senang lagi. Tapi yang terpenting memang adalah persatuan Indonesia. Kita jangan sampai terbelah, terpecah gara-gara beda pilihan politik. Seperti apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi juga gitu. Karena memang kunci untuk Indonesia maju adalah persatuan. Luar biasa. Terima kasih ya. Siap. Untuk waktunya nanti. Sudah pas belum? Ya udah pas jadi politisi ya. Aturan nyalek kalau kemarin itu. Sayang telat aja kan. Oke, pemirsa Setia Gema Pos, kalau masih ada nanti yang dipertanyakan silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Sampai jumpa.